Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini kita akan belajar materi masalah kontekstual trigonometri. Dalam hal ini kita akan belajar yang pada bagian jurusan 3 angka. Apa yang dimaksud jurusan 3 angka nanti akan kita pelajari. Pastikan kalian sudah memahami teori-teori yang ada di trigonometri seperti perbandingan trigonometri, sudut istimewa, aturan sinus, kosinus, dan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ya, karena kita sudah saking lamanya menjalankan PJJ, jangan sampai rasa bosan dan jenuh mengalahkan kita. Kita harus bisa melawannya. Oke, konsep dalam jurusan 3 angka yaitu jurusan 3 angka adalah menentukan letak sebuah titik atau objek yang diukur dari titik atau objek yang lain. Besar sudut diukur dari ini, patokannya ini ya. Besar sudut diukur dari arah utara dan searah dengan jarum jam. Dari arah utara dan searah jarum jam, berarti muternya seperti ini. Ini kan patokannya arah utara. Nah, muternya seperti ini kalau dalam jurusan 3 angka. Penulisan sudut menggunakan 3 digit. Misalkan sudutnya 15, berarti nulisnya 015 seperti itu. Kita lanjut. Perhatikan ilustrasi berikut. A bergerak dengan arah 60 derajat sejauh 40 meter. Kalau dalam ilustrasi berarti yang pertama kita lakukan tentukan titik awalnya. Karena tadi patokannya utara, berarti kita buat arah utara. Tadi sesuai teori bergeraknya searah jarum jam, berarti ke sini. Nah, bergeraknya berapa besarnya? 60 derajat. Kita buat sudut 60 derajat. Nanti kalau kalian berarti buatnya pakai busur derajat. Ini 60 derajat. Sejauh 40 meter, berarti dari titik ini sama titik ini kita buat garis sampai jauhnya 40 meter. Tahu 40 meternya dari mana? Kalau kalian pakai buku gambar berarti ini kalau dituliskan berarti ini mengukurnya pakai penggaris. Nah, ukur 40 meter. Mengukur ini pakai busur derajat, ini pakai penggaris 40 meter. Maka diperoleh titik akhirnya di sini. Artinya A ketika bergerak 60 derajat sejauh 40 meter, A akan berpindah ke sini. Nah, titik merah itu titik awal, titik hijau itu titik akhir. Paham ya? Oke, kita lanjut contoh kedua. B bergerak dengan arah 204 derajat sejauh 5 km. Nah, patokannya utara, buat sudut 204 derajat dari sini. Nah, kira-kira di sini ya. Nah, ini 204 derajat. Tarik garis dari titik ini sama ini anak panah ini. Nah, sejauh 5 km. Kalau kita buat 5 km kan tidak mungkin ya. Ini kita skalanya saja ya. Pura-puranya saja. Nah, ini pura-puranya ini 5 km. Nah, diperoleh titik akhirnya di sini. Nah, ini berarti titik merahnya titik awal. Nah, ketika titik ini, B ini bergerak 204 derajat sejauh 5 km, maka dia akan diperoleh titik akhirnya di sini. Selanjutnya, C bergerak ke arah timur. Timur berarti kalian lihat arah mata angin. Timur berarti kalau dari arah utara, dia bergeraknya 90 derajat. Nah, sejauh berapa? 28 meter. Nah, ini kan arah timur. Maka C-nya jadi di sini. Selanjutnya, ini ada 2 sudut ya. Putri bergerak ke titik P dengan arah 140 derajat. Kita buat dulu. Nah, titik awalnya di sini. Buat arah utara.
ini misalkan ini titik awal ya, titik merah. Nah, buat arah utara, buat sudut 140 derajat dari sini. Nah, 140 derajat, buat garis dari titik merah dan arah panah sejauh 25 meter, maka akan diperoleh titik di sini ya. Berarti kalau sesuai narasi ini, maka ini namanya titik P. Nah, sudah ketemu titik P, dia bergerak lagi. Dilanjutkan bergerak ke titik Q dengan arah 285 derajat. Berarti kita buat arah utara dulu. Buat sudut 285 derajat. Nah, ini kira-kira di sini ya. Berarti selanjutnya buat garis dari titik biru dan arah panah ini. Nah, sejauhnya 43 meter. Nah, maka diperoleh titik akhirnya ada di sini, titik Q. Putri bergerak ke titik P, kemudian bergerak ke titik Q. Kalau masih bingung, silahkan diulang lagi videonya. Ya, selanjutnya kita ke contoh soal. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A dengan arah 44 derajat sejauh 50 km. Kemudian berlayar lagi dengan arah 104 derajat sejauh 40 km ke pelabuhan C. Jarak pelabuhan A ke C adalah, pertama kita buat ilustrasinya dulu. Ini soalnya saya letakkan di sini ya. Kita buat ilustrasinya dulu dari pelabuhan A. Misal ini namanya pelabuhan A. Ingat buat arah utara. Bergeraknya arahnya berapa? 44 derajat. Buat sudut 44 derajat dari sini. Nah, sejauh 50 km. Buat garis dari titik ini dan arah panah ini. Nah, berapa? 50 km. Maka kan diperoleh titiknya di sini. Sebelum dia ganti arah. Nah, misalkan titiknya ini. Kemudian dia merubah arah ya. Berlayar lagi dengan arah 104 derajat. Karena berubah arah berarti kita buat arah utara dulu. Nah, kita buat sudut 104 derajat. Nah, sejauh 40 km dari titik biru dan arah panah ini kita buat garis 40 km. Maka diperoleh pelabuhan C ada di sini. Paham ya membuat ilustrasinya? Untuk bisa mengerjakan soal jurusan 3 angka yang perlu kalian pahami terlebih dahulu cara membuat ilustrasinya. Nah, yang ditanya apa? Jarak pelabuhan A ke C, berarti dari sini ke sini. Nah, untuk mencari jarak dari A ke C, maka kita kan perlu membuat garis bantu. Nah, kita buat garis hubung di sini. Nah, ini yang nantinya akan kita cari. Maka dari ilustrasi tadi diperoleh segitiga seperti ini. Nah, segitiga A, misalkan yang ini kita beri nama B ya, yang titik biru. Segitiga ABC, dari A ke B 50 kilo, dari B ke C 40 km. Yang ditanya dari A ke C. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ingat materi pekan kemarin ya, ada aturan sinus, ada aturan kosinus. Nah, kita mau pakai yang mana? Oke. Nah, karena diketahui dua sisi dan ditanya satu sisi yang lain, maka kita menggunakan aturan kosinus. Kemarin kan sudah saya sampaikan di materi PDF ada beberapa ciri tipe soalnya. Nah, ketika diketahui dua sisi dan ditanya satu sisi yang lain, maka yang kita pilihkan aturan kosinus. Nah, untuk mencari panjang sisi B, karena kita menggunakan aturan kosinus, kita kan perlu
mencari terlebih dahulu sudut B. Bagaimana cara mencari sudut B? Kita lanjut. Oke, selanjutnya kita agar bisa menggunakan aturan kosinus, kita akan perlu mencari besar sudut B. Oke, kita buat segitiga ABC tadi. Nah, yang ilustrasi pertama tadi yang ada sudut-sudutnya kita masukkan. Nah, ini kan tadi sudutnya A-nya bergerak dengan arah 44 derajat. Kemudian dari B-nya itu bergerak 104 derajat. Kita mau mencari sudut B ini. Sudut ini, sudut ABC. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ingat materi sudut yang ada di SMP. Kan ada istilah sudut dalam berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sebagainya. Silahkan dibuka lagi. Kita nanti akan pakai konsep itu. Nah, untuk mencari sisi B, untuk mencari sudut B, kita terlebih dahulu harus mencari sudut ini. Sudut ini bagaimana cara mencarinya? Nah, dilihat ini ada garis sejajar, ini garis bantu arah utara ya. Ada garis sejajar. Nah, ini kan dihubungkan dari A ke B, berarti ini, sudut ini dan sudut ini itu namanya sudut dalam sepihak. Kalau masih bingung silahkan buka materi SMP-nya. Sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. Sudut yang sebelah sini dengan sudut yang sebelah sini itu jumlahnya 180 derajat. Kalau sini 44 derajat, berarti ini 136 derajat. Nah, perhitungannya ini nih. 180 derajat dikurangi 44 derajat diperoleh sini 136 derajat karena sudut dalam sepihak. Selanjutnya, bagaimana dengan sudut B? Sudut B ini kan satu lingkaran penuh ya. Satu lingkaran penuh, ingat sudutnya berapa? 360 derajat. Nah, 360 derajat sudah punya 104 derajat di sini, 136 derajat di sini. Berarti sudut B berapa? Nah, sudut B 120 derajat diperoleh dari 360 derajat dikurangi 136 derajat dikurangi 104 derajat. Nah, kalau masih bingung silahkan diulang lagi. Dari penjelasan tadi, kita sudah mencari sudut B, bisa kita buat segitiganya seperti ini. Sisi C 50 km, sisi A 40 km, dan sudut B 120 derajat. Berarti kan kita bisa mencari sisi B dengan aturan kosinus yang kita cari panjang sisi B. Maka kita menggunakannya rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cos B. A-nya sudah tahu, C-nya sudah tahu, dan sudut B-nya juga sudah tahu. Tinggal kita substitusi. Nah, cos C, cos 120 derajat diperoleh hasilnya min setengah ya. Silakan dihitung lagi, barangkali ada yang keliru. Nah, kita hitung. Nah, ingat ya, ini agak rawan nih di sini. Perhitungan aljabar tapi kadang pada keliru. Banyak yang keliru. Ini harus kalian kalikan dulu 400 dengan min setengahnya, karena kan perkalian harus dilebih dahulukan dari penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini kita cari dulu, diperoleh hasilnya 2000. Ini dijumlahkan dikurangi, karena ada min jadinya plus, berarti plus 2000. 4100 plus 2000 hasilnya 6100. Itu B kuadrat, berarti B sama dengan akar 6100. Atau kalau kita rubah berarti menjadi 10 akar 61. Maka diperoleh kesimpulan jarak dari pelabuhan A ke C adalah 10 akar 61 km. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Apakah Anda sudah memahami materi ini? Jika masih ada kesulitan, silahkan diulang lagi materinya.
diulang lagi videonya juga bisa. Kalau masih bingung silahkan ditanyakan di video ini atau di GC atau Japri via WA. Terima kasih.